Teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang anxiety atau kecemasan berlebihan. Yang pertama teman-teman harus ketahui adalah jangan self-diagnose, karena self-diagnose itu akan membuat kamu menjadi lebih overthinking lagi. Self-diagnose itu juga akan membuat kamu lebih terpuruk lagi rasanya. Jadi pertama, kalau misalnya kamu merasa kecemasan berlebihan, dan itu dalam jangka waktu yang cukup lama, maka sebaiknya kamu kunjungi atau datangi tenaga yang kompeten dalam menentukan kamu apakah anxiety atau tidak. Dan kemudian kalau misalnya ternyata kamu mengalami anxiety, setidaknya ada dua ciri-ciri yang bisa kamu kelihatan atau yang tampak. Yang pertama adalah ciri fisik. Ciri fisik itu adalah seperti kamu gampang berkeringat, kamu jantungnya berdebar-debar, gemetaran, tangan kamu gemetaran atau tremor, dan juga mual atau sakit perut. Karena saya pernah mempunyai klien yang dia itu ketika kecemasan berlebihannya muncul, dalam setengah jam dia itu 10 kali bolak-balik ke WC karena mau buang air besar. Dan tadi itu adalah ciri-ciri fisiknya, dan yang kedua, ciri-ciri emosionalnya. Ciri-ciri emosionalnya adalah kamu mungkin merasa gelisah atau khawatir yang berlebihan, itu sudah jelas ya. Yang kemudian kamu merasa takut tanpa sebenarnya tahu alasan yang jelasnya apa, kamu merasa takut saja tanpa sebenarnya tahu apa yang kamu takutin saat itu. Mudah tersinggung atau emosional. Mungkin kamu saat ini ngerasa emosional atau mudah tersinggung, seperti contoh teman berbicara kepada kamu konteksnya adalah bercanda, tapi kamu menanggapinya terlalu serius. Itu juga cukup sering yang dialami oleh penderita-penderita anxiety atau kecemasan berlebihan. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana hipnoterapi bisa membantu kamu dalam pemulihan kecemasan atau anxiety? Nah, hipnoterapi yang menarik adalah hipnoterapi bisa melakukan regresi. Jadi kalau kita berbicara hipnoterapi, saya sebagai hipnoterapisnya akan mencari kapan pertama kali program kecemasan kamu atau program ketakutan kamu itu muncul di dalam pikiran bawah sadar kamu. Dan bahkan sering juga terjadi adalah kecemasannya itu pada saat si klien berumur balita, itu cukup sering. Ketika saat ini dia fobia kucing, dan ternyata saya regresikan kapan dia pertama kali terbentuk program di pikirannya atau di pikiran bawah sadar yang takut kucing, yaitu pada saat dia berumur 4 tahun, pernah dicakar oleh kucing sampai dia merah-merah, bahkan sampai bleeding, seperti itu. Dan juga ada juga fobia-fobia lain, itu juga banyak setelah saya regresikan ke pertama kali pengalaman dalam hidupnya, terjadi di 5 tahun, di bawah 5 tahun, ataupun di bawah 10 tahun. Itulah menariknya, dan itulah salah satu keunggulannya hipnoterapi. Karena regresi akan sangat membantu kamu dalam proses pemulihan kecemasan kamu, baik itu karena trauma ataupun karena fobia. Dan saya cukup sering menangani klien-klien yang mengalami kecemasan berlebihan, dan banyak yang sudah pulih, dan saya melihatnya sangat baik dalam perubahan hidupnya. Ada yang takut keluar rumah karena dia mengalami kecemasan berlebihan, sakit jantung. Nah, setelah saya terapi, dan sebelumnya dia sakit jantung itu pun sebenarnya adalah self-diagnose. Jadi dia sudah mengecek ke dokter dan sudah dilakukan segala jenis EKG, MRI jantung, dan segala macam. Dokter menyatakan dia baik-baik saja jantungnya, tidak ada masalah. Tapi entah kenapa dia selalu merasa bahwa dia sakit jantung. Dan setelah saya lakukan regresi, saya lakukan reframing, puji syukur akhirnya dia saat ini sudah bisa keluar rumah dengan perasaan tenang, tidak lagi pusing-pusing, karena sebelumnya dia mengatakan ketika keluar rumah dia merasa keliengan, dia merasa pusing-pusing. Tapi puji syukur saat ini dia sudah bisa nyaman, sudah bisa santai saja ketika keluar rumah. Itulah menariknya hipnoterapi, yaitu bisa membantu kamu langsung straight to the point, memberikan sugesti ke dalam pikiran bawah sadar. Di mana pikiran bawah sadar ini letak segala jenis emosi kita, baik emosi yang positif ataupun emosi yang negatif. Emosi positif contohnya kita merasa bahagia, senang, percaya diri, itu letaknya di pikiran bawah sadar. Termasuk juga emosi negatif seperti kita merasa sedih, takut, cemas, itu letaknya di pikiran bawah sadar. Dan hipnoterapi bisa membantu kamu agar kamu bisa mengakses pikiran bawah sadar, dan saya sebagai hipnoterapis akan mereframing pikiran bawah sadar kamu sehingga kamu mendapatkan pemulihan. Itu saja dari saya di video kali ini. Terima kasih.